Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Nasur, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Pada video kali ini saya mau mempresentasikan materi perancangan angkutan umum. Yang pertama, perancangan angkutan umum. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa depan melalui pilihan-pilihan yang sistematis. Kedua, perancangan, yaitu usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui 3 proses. Pertama, mengidentifikasikan masalah. Kedua, metode untuk pemecahan masalah. Dan yang ketiga, pelaksanaan pemecahan masalah. Berikut sejarah angkutan umum dan perkembangannya. Pertama, angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu. Berikut angkutan umum berdasarkan sifat operasinya. Yang pertama, demand phase, yang kedua, demand responsif, yang ketiga, peran transit. Berikut hubungan sistem kota dengan angkutan umum. Yang pertama, kota berkembang apabila suatu wilayah berkembang pesat penduduknya maupun industrinya. Yang kedua, angkutan umum merupakan suatu kebutuhan untuk dapat menghidupkan kota tersebut. Berikut aspek perencanaan sarana angkutan umum. Yang pertama, aspek fisik, kedua, aspek manajerial atau operasional, dan yang berikut faktor yang berpengaruh perencanaan rute. Yang pertama, presentasi daerah yang dapat dilayani oleh sistem angkutan umum. Yang kedua, jumlah pergantian lintasan yang diperlukan dalam pergerakan penumpang dari asal ke tujuan. Yang ketiga, pengaturan frekuensi, dan yang keempat, jalan halte. Berikut sistem transportasi perkotaan, teknologi, dan angkutan umum. Ada 3 langkah strategi penanggulangan transportasi kota. Yang pertama, pengembangan pelayanan angkutan umum massal. Kedua, pembatasan lalu lintas. Ketiga, peningkatan kapasitas jaringan jalan. Berikut konsep dasar angkutan umum. Pertama, dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuannya yang pertama, terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman. Kedua, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berikut tujuan dan peranan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Berikut kualitas operasi angkutan umum. Yang pertama, load factor, yaitu perbandingan jumlah penumpang dan kapasitas tempat duduk mobil penumpang. Kedua, waktu tempuh rute, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu rute secara utuh dari asal sampai ke akhir tujuan. Ketiga, frekuensi pelayanan, yaitu jumlah perjalanan kendaraan dalam satuan waktu tertentu. Dan yang terakhir, jumlah armada, yaitu jumlah kendaraan yang beroperasi pada satu rute. Berikut kapasitas dan karakteristik angkutan umum. Yang pertama, konsep dasar kinerja angkutan umum. Yang pertama, efektivitas, dan yang kedua, efisien. Berikut aspek utama angkutan umum. Yang pertama, kuantitas, kedua, kualitas, ketiga, harga, dan yang terakhir, biaya. Berikutnya, evaluasi strategi dan konsep hierarki pelayanan angkutan umum. Yang pertama, peranan angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, pengendalian lalu lintas. Ketiga, penghematan energi. Keempat, pengendalian wilayah. Dan yang terakhir, penghematan penggunaan BBM. Berikut pelayanan angkutan umum. Yang pertama, angkutan antar kota. Kedua, angkutan perkotaan. Dan yang ketiga, angkutan pedesaan. Berikut trayek dan lintasan. Trayek pelayanan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap maupun tidak berjadwal. Kedua, lintasan pelayanan. Suatu trayek dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan lintasan tergantung pada jaringan prasarana atau jalan yang menghubungkan asal dan tujuan trayek. Beberapa cara dapat ditempuh dalam meningkatkan kapasitas layanan angkutan. Yang pertama, memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. Kedua, menawarkan pilihan moda. Ketiga, mengatur pembagian waktu pelayanan. Keempat, mengurangi permintaan. Dan yang kelima, menyesuaikan biaya pelayanan sesuai dengan watak permintaan.
Berikut hierarki fungsional wilayah yang lebih bersifat horizontal. Yang pertama, pusat pelayanan primer, kedua pusat pelayanan sekunder, dan yang ketiga pusat pelayanan tersier. Berikut perencanaan infrastruktur dan operasional angkutan umum. Pertama, standar pelayanan minimum angkutan umum perkotaan atau SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Berikut permasalahan transportasi perkotaan. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Unsur-unsur dasar transportasi, yang pertama manusia, 2 barang, ketiga kendaraan, keempat jalan, dan yang kelima organisasi. Berikut permasalahan transportasi. Yang pertama, ledakan penduduk, kedua masalah sosial, ketiga masalah politik, dan keempat masalah fasilitas dan pelayanan. Berikut terminal dan prasarana intermodality. Terminal adalah tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek. Komponen yang berinteraksi di terminal, yang pertama moda angkutan, kedua penumpang dan barang, ketiga calon penumpang yang diantar, yang keempat calon penumpang yang membawa kendaraan pribadi atau sendiri, dan yang terakhir pejalan kaki. Berikut tahap perencanaan terminal dan komponen prasarana. Pertama, persyaratan lokasi terminal tipe A terletak di ibu kota provinsi, yang kedua terletak di jalan arteri dan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas 3A, dan yang ketiga mempunyai jarak atau akses ke dalam dari terminal. Kedua, persyaratan lokasi terminal tipe B. Yang pertama terletak di kota Madia, yang kedua terletak di jalan arteri atau kolektor, yang ketiga tersedia luas lahan, keempat mempunyai jalan akses atau jalan keluar ke dalam dan dari terminal. Ketiga, persyaratan terminal tipe C. Pertama, terletak di wilayah kabupaten dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan. Kedua, terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi 3A. Ketiga, tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan. Yang terakhir, mempunyai jalan akses masuk dan keluar kendaraan dari terminal. Berikut perencanaan infrastruktur operasional terminal. Peraturan Menteri Penghubung Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Berikut perencanaan infrastruktur operasional lintasan rute angkutan umum. Pertama, yang terlibat dalam angkutan umum. Pertama, pemerintah sebagai regulator, kedua operator, ketiga masyarakat, keempat DPR. Berikut aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan angkutan umum. Yang pertama teknis, kedua ekonomi, ketiga lingkungan, dan keempat sosial. Berikut perencanaan rute angkutan umum. Perencanaan rute adalah perencanaan awal dan perencanaan angkutan umum. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama waktu tempuh maksimum, yang kedua ketersinggungan antar rute, ketiga perbandingan waktu tempuh dari zona asal ke zona tujuan melalui rute yang direncanakan, yang terakhir jenis rute. Berikut konsep dan tarif angkutan umum. Biaya merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk penetapan tarif alat kontrol agar dapat pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. Biaya operasi kendaraan atau box, biaya yang secara ekonomis terjadi dengan operasian suatu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Harga jasa angkutan, pertama berat muatan, kedua jasa, ketiga kecepatan muatan, dan yang terakhir jenis muatan. Berikut angkutan umum berkelanjutan. Sistem transportasi sangat diperlukan dalam pembangunan karena transportasi merupakan mekanisme kunci untuk meningkatkan, membangun, dan membentuk perekonomian suatu bangsa.
kebijakan pada sistem transportasi nasional menuju ke arah sistem transportasi yang berkelanjutan. Yang pertama, mengembangkan penggunaan moda transportasi yang berkelanjutan. Kedua, mengembangkan modal transportasi. Ketiga, mengembangkan kebijakan